Hai, selamat malam. Cerita serem kali ini berjudul Mudik. Dan kisah ini ditulis oleh akun Twitter Bristory. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silahkan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Kampung halaman merupakan tempat yang sangat nyaman. Apapun keadaannya, sesekali kita harus tetap pulang, apalagi menjelang hari raya. Malam ini akan ada cerita dari dua teman, yaitu Yuda dan Hudar. Mereka menceritakan pengalaman mereka ketika mudik lebaran. Peristiwa ini terjadi beberapa hari sebelum lebaran pada tahun 2018. Hampir tengah malam, Yuda sedang dalam perjalanan pulang menuju Semarang menggunakan bis. Jaraknya hanya tinggal beberapa jam lagi untuk sampai di tujuan. Kala itu, keadaan di dalam bis cukup gelap, karena seluruh lampu memang sengaja dimatikan. Namun sesekali, sekelebat cahaya dari luar memberi sedikit penerangan di dalam bis. Garis remang berbagai warna menggurat di setiap objek yang dilalui. Walaupun tidak terlalu jelas, tapi sesekali kondisi di dalam bis beserta penumpang di dalamnya masih bisa terlihat. Walaupun suasananya sepi mendominasi. Hanya sesekali terdengar suara mesin kendaraan lain di luar. Itu juga samar-samar. Entah itu mereka yang sedang mendahului ataupun didahului. Jalur panjang tol Cipali menghantarkan ribuan kendaraan berisi berbagai insan yang sedang terbekap rindu akan pulang ke kampung halamannya. Begitu juga dengan Yuda. Saat-saat seperti ini adalah saat yang dia tunggu setiap tahunnya. Waktu di mana dia bisa pulang ke rumah, bertemu orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk menumpahkan rindu melepas penat. Sudah hampir 7 tahun lamanya Yuda bekerja di Jakarta. Dulu selepas kuliah, dia memang langsung merantau ke ibu kota, mencari nafkah dan mencoba berdiri di atas kaki sendiri. Sesak dan pengap metropolitan sudah menjadi makanan sehari-hari. Sebenarnya, Yuda sangat ingin sesering mungkin pulang ke Semarang, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Jadi, hanya pada saat libur lebaran seperti ini saja, barulah dia bisa pulang untuk mudik. Rumah tempat tinggalnya di Semarang, terletak jauh dari pusat kota, sehingga masih terasa sekali suasana pedesaannya. Udaranya juga masih segar dan bersih. Bahkan di banyak bagian desa masih terbentang pesawahan. Sejak lahir, Yuda memang hidup dengan lingkungan seperti ini. Masa kecil hingga remaja dihabiskan dengan menikmati suasana menenangkan dan menyenangkan. Makanya, dia selalu ingin pulang dan merasa harus pulang. Apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Yuda harus mudik. Yuda duduk sendirian di kursi tengah sebelah kanan, lebih dekat ke belakang. Tas punggung lusuh dia letakkan di kursi kosong di sebelahnya. Entah kenapa, menjelang Idul Fitri kali ini, bis yang Yuda tumpangi tidak penuh penumpang, bahkan cenderung kosong. Malah jika diperhatikan, isinya tidak sampai setengah dari kapasitas maksimal. Namun yang pasti, Yuda sangat menikmati perjalanannya. Setiap detiknya menyenangkan, setiap jengkalnya membangkitkan senyuman, membuatnya tidak sabar untuk segera sampai. Sementara itu, bis terus melaju dengan kecepatan sedang, menembus gelapnya malam. Mungkin karena sudah tengah malam, ditambah jumlah penumpang yang tidak penuh, membuat suasana di dalam bis terasa sangat sepi. Seperti tidak ada kehidupan, karena memang tidak ada suara sama sekali. Dalam hening, Yuda memperhatikan penumpang lain satu persatu. Ada yang sedang tertidur pulas, ada yang masih terjaga, ada yang sedang melamun menatap luar jendela, ada pula yang terus-menerus memainkan ponselnya. Semua orang tampak tidak memperdulikan sekitar, asik dengan aktivitas masing-masing
termasuk juga tidak memperdulikan Yuda yang menatap mereka satu persatu dalam keremangan. Tunggu. Ternyata tidak semua asik sendiri. Dalam gelap, Yuda melihat ada anak perempuan berumur sekitar 4 tahun, kepalanya menyembul dari sandaran kursi yang letaknya di depan sebelah kiri. Memang hanya sebatas hidung ke atas yang terlihat oleh Yuda. Rambutnya dikepang 2. Pokoknya terlihat lucu sekali. Tapi jelas terlihat kalau anak itu sedang mengintip memperhatikan Yuda. Yuda pun tersenyum ke arahnya. Tapi si anak malah menarik turun kepalanya menjadi tidak terlihat lagi. Sepertinya dia tersipu malu di balik sandaran kursi. Tapi itu hanya sebentar, karena beberapa belas detik kemudian, perlahan kepalanya muncul lagi. Kali ini tidak hanya sebatas hidung, tapi seluruh wajah terlihat. Dan wajah itu memang lucu sekali. Tentu saja, lagi-lagi Yuda tersenyum ke arahnya. Lalu dibalas senyum kecil oleh si anak perempuan. Candaan Yuda dan anak perempuan lucu ini berlangsung cukup lama, sampai akhirnya sang ibu yang duduk di sebelahnya, yang mungkin tadinya sedang tertidur, terdengar suaranya. "Nilam, ayo tidur lagi nak," begitu kata sang ibu. Oh, ternyata anak perempuan cantik dan lucu ini namanya Nilam, pikir Yuda. "Om Mama, ada Om." Begitu Nilam bilang kepada ibunya sambil jarinya menunjuk ke arah Yuda yang duduk di belakang mereka, berjarak beberapa kursi. Melihat itu, Yuda kembali tersenyum sambil sedikit tertawa kecil. Tidak lama kemudian, ibunya Nilam yang sejak tadi hanya terdengar suaranya, tiba-tiba ikut muncul dari balik kursi. Perempuan cantik dengan rambut hitam tergerai. Wajahnya tersapu cahaya terang yang tiba-tiba datang dari luar. Wajah si ibu ini terlihat pucat, mungkin kelelahan karena sedang dalam perjalanan. Itu kesimpulan yang bisa Yuda ambil. "Nilam, gak ada siapa-siapa. Ayo tidur lagi sayang," kata si ibu sambil wajahnya mengarah ke Yuda. Tapi yang aneh, matanya malah menatap ke arah lain, cenderung menunduk. "Om Mama, ada Om." Sekali lagi Nilam bilang begitu. "Sudah nak, sini duduk yang benar," begitu kata sang ibu, dan kali ini dengan nada agak tinggi. Nilam pun menuruti perintah si ibu lalu duduk di kursinya. Kemudian setelah itu dia tidak kelihatan lagi. Setelahnya Yuda hanya mendengar samar obrolan pelan mereka yang nyaris berbisik. Ya sudah, semua kembali seperti semula. Yuda pun tenggelam lagi dalam lamunan menikmati perjalanan. Tapi menyenangkan, Yuda menikmati bercanda dengan Nilam walau sebentar. Tepat di tengah malam, tiba-tiba bis berbelok masuk ke satu tempat. Mungkin karena memang sudah waktunya untuk istirahat. Namun kala itu Yuda tidak tahu pasti. Dan benar saja, bis masuk ke satu tempat luas yang di dalamnya banyak kendaraan parkir. Suasananya cukup ramai walau tidak terlalu banyak penerangan. Kemudian bis berhenti tepat di depan salah satu rumah makan. Setelah sudah benar-benar berhenti, supir dan kondektur mempersilahkan penumpang turun untuk beristirahat sejenak. Kala itu, Yuda juga memutuskan untuk turun sebentar. Tapi sebelum itu, dia melihat Nilam dan ibunya yang juga sedang berjalan menuju pintu keluar. Sekali dua kali, Nilam menoleh ke belakang, mencari keberadaan Yuda. Dan akhirnya, Nilam bisa tersenyum setelah melihat Yuda sedang berjalan di belakangnya. Yuda pun membalas senyum Nilam. Tapi yang aneh, Nilam ini seperti tersenyum dalam kebingungan. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Kemudian setelah sudah di luar bis, Yuda tidak lagi melihat keberadaan Nilam dan ibunya. Mereka menghilang entah kemana. Berjalan sedikit menjauh, Yuda mencari tempat untuk duduk dan menghabiskan waktu. Beberapa menit kemudian, dia menemukan satu warung makan yang letaknya di sudut agak sepi. Yuda pun memutuskan untuk duduk di situ. Sementara itu di tempat lain, entah sudah berapa kali Hudar menguap.
Kantuknya mulai menyerang sejak menjelang jam 12 tadi. Dengan berkendara sendiri, Hudar memutuskan untuk mudik hari itu juga. Sepulang kerja, dia langsung berangkat. Tapi karena macetnya Jakarta, perjalanan jadi tersendat. Akibatnya dia masih berada di tol Cipali pada tengah malam. Seperti halnya Yuda, Hudar berstatus pekerja di Jakarta yang berkampung halaman di Semarang. Sama halnya dengan kebanyakan orang Indonesia, Hudar juga mudik menjelang Lebaran. Wah, gak kuat lagi. Harus cari kopi. Ngantuk banget ini. Hudar bergumam sendiri ketika kantuknya semakin menjadi-jadi. Karenanya, dia berniat untuk mampir di tempat peristirahatan untuk sejenak berhenti. Padahal sebenarnya hanya tinggal beberapa jam lagi untuk sampai di Semarang. Tapi tetap saja, Hudar harus istirahat. Sampai akhirnya, Hudar merasa lega karena di kejauhan dia melihat ada tempat peristirahatan. Setelah sampai, dia langsung membelokkan mobilnya masuk ke satu area luas dengan banyak kendaraan yang juga sedang beristirahat. Sebentar berputar-putar, Hudar akhirnya memilih untuk parkir di satu tempat kosong di sebelah bis besar. Akhirnya bisa istirahat sebentar, batin Hudar. Setelah keluar dari mobil, Hudar sedikit meregangkan badan untuk melemaskan otot-ototnya. Dia pun kemudian menyalakan rokok, lalu berjalan mencari warung makan yang tidak terlalu ramai. Setelah agak jauh melangkah, Hudar menemukan tempat yang menurutnya cukup nyaman untuk duduk dan menikmati segelas kopi. Warung makan ini tidak begitu terang dan ramai seperti warung lainnya. Memilih kursi yang agak di pinggir, Hudar lalu memesan segelas kopi dan lagi-lagi menyalakan rokok. Suasana warung persis seperti yang dia harapkan. Hanya beberapa meja yang terisi. Dengan begitu, dia bisa istirahat tanpa gangguan. Tidak berapa lama, segelas kopi hitam langsung tersaji. Beberapa teguknya sedikit banyak bisa mengurangi kantuk dan penat yang Hudar rasakan sejak dalam kendaraan tadi. Sambil melepas lelah, Hudar melihat-lihat layar ponsel lalu berselancar di media sosial. Setelah cukup lama asik dengan ponselnya, Hudar akhirnya menyadari sesuatu. Walau tidak melihat langsung, tapi Hudar merasa seperti ada yang sedang memperhatikannya. Ada seseorang di dalam warung pada sudut lain yang sepertinya sedang terus memperhatikan. Tapi siapa? Perlahan-lahan, Hudar menoleh ke arah orang tersebut. Penerangan seadanya membuat Hudar harus sedikit mengernyitkan dahi untuk memperjelas penglihatannya. Dan ternyata, dugaan Hudar benar. Memang ada orang yang sedang memperhatikan dirinya. Hanya berselang beberapa meja saja, orang ini terus duduk sambil menatap Hudar sampai akhirnya dia tersenyum setelah tahu kalau Hudar sudah sadar sedang diperhatikan. Sementara, Hudar masih belum tahu siapa orang itu. Tapi hanya sebentar. Beberapa detik kemudian, Hudar akhirnya sadar. Yuda? Yuda kan? Lalu, Hudar berdiri menghampiri orang itu yang ternyata Yuda. Aku kira siapa? Sama siapa kamu, Yud? Tanya Hudar ketika mereka sudah duduk semeja. Sendiri? Kamu mau kemana, Dar? Mudik juga? Iyalah, aku juga mudik. Naik apa kamu? Itu, aku naik bis yang itu. Jawab Yuda sambil menunjuk bisnya di kejauhan. Kebetulan. Kalau gitu kamu ikut aku aja. Toh tujuan kita sama. Rumahmu masih di Sembung Harjo kan? Masih, Dar, jawab Yuda sambil tersenyum. Ya udah, kita bareng aja. Yuk berangkat sekarang. Udah jam 12:30 nih. Baiklah, aku ambil tas dulu ya. Yuda lalu berjalan menuju bis sementara Hudar menuju mobilnya. Hudar senang karena akhirnya dia ada teman dalam perjalanan. Ada teman untuk berbincang. Jadi, Yuda dan Hudar adalah kawan lama. Mereka satu kelas pada waktu SMA. Lalu terpisah setelah keduanya lulus dan melanjutkan kuliah di tempat yang berbeda. Karena kesibukan, mereka hanya mengetahui kabar masing-masing dari media sosial atau dari obrolan antar teman. Walau sesekali mereka bereuni dengan teman seangkatan lainnya. Dan akhirnya, mereka dipertemukan lagi di satu tempat peristirahatan di Cipali. Selanjutnya, mereka berdua berkendara menuju Semarang, kampung halaman mereka berdua.
Di perjalanan di dalam mobil, percakapan lebih banyak didominasi oleh Hudar, karena Yuda hanya menjawab seperlunya saja. Tapi dalam hal ini, Hudar bisa mengerti, karena dia tahu betul kalau Yuda memang pendiam sejak dulu. Dan jadinya ya itu tadi, selama perjalanan mereka berdua jadi lebih banyak diam. Oh iya, beberapa bulan yang lalu aku dengar kamu sakit ya Yud? Hudar kembali bertanya membuka pembicaraan. Iya, tapi udah sembuh, jawab Yuda singkat. Sakit apa Yud? Aku dengar cukup parah. Dirawat beberapa hari doang kok. Lagi-lagi perbincangan mereka berhenti. Yuda yang memang sangat pendiam ditambah dengan sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak berjumpa membuat Hudar maklum kalau perbincangan hanya seadanya. Bahkan lebih banyak diam. Tapi Hudar sudah cukup bersyukur dengan adanya Yuda. Dia jadi tidak merasa sendirian lagi. Setidaknya sudah ada yang menemani. Walaupun Yuda ini lebih banyak seperti sedang menikmati perjalanan. Dia lebih sering menatap keluar jendela memperhatikan pemandangan dalam diam. Oh iya, sedikit yang mengganggu Hudar. Kala itu dia merasa tidak tahan dengan wangi parfum yang Yuda gunakan. Menurutnya, wangi parfum Yuda tidak lazim. Harumnya menyengat tapi aneh. Singkat cerita, akhirnya kendaraan memasuki wilayah Semarang. Aku antar ke rumahmu ya Yud? Masih di tempat yang dulu kan? Tanya Hudar. Iya Dar, masih. Ya udah, kamu kasih tahu jalannya ya. Aku udah agak lupa. Iya, jawab Yuda pendek. Seingat Hudar, rumah Yuda tidak terlalu jauh dari rumahnya. Jaraknya kira-kira hanya 15 menit. Karena rumah mereka sama-sama jauh dari pusat kota. Waktu itu, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Hudar terus mengikuti petunjuk yang Yuda beri menuju rumahnya. Perjalanan yang sudah semakin dekat tujuan, tapi masih terbilang sepi tanpa percakapan. Beberapa saat kemudian, mereka mulai masuk salah satu pemukiman di daerah Sembung Harjo. Pemukiman yang tergolong sepi. Apalagi waktu itu terhitung masih tengah malam. Jadi ya nggak ada orang yang terlihat sama sekali. Setelah masuk pemukiman ini, Hudar mulai bisa meraba daerah yang sedang dia masuki. Kurang lebih, dia masih hafal wilayah walau sudah bertahun-tahun tidak datang berkunjung. Setelah sudah melewati beberapa belokan, akhirnya mereka tiba di salah satu jalan yang Hudar yakin kalau itu adalah jalan kecil tempat di mana rumah Yuda berada. Itu rumahku yang berpagar besi, Dar, ucap Yuda kemudian. Ya kan, benar tebakan Hudar. Kemudian, Hudar langsung menuju rumah yang dimaksud. Tidak lama, karena memang sudah dekat. Mereka akhirnya sampai di depan rumah Yuda. Hudar parkir persis di depan pagar. Setelah mobil sudah berhenti, mereka lalu turun dari kendaraan. Mampir dulu, Dar, tanya Yuda dengan senyuman. Enggak lah, Yud, udah malam. Besok-besok aja aku main kesini. Jawab Hudar. Ya sudah, terima kasih banyak ya, Dar. Aku masuk dulu, kata Yuda. Kemudian, Yuda masuk ke dalam rumahnya melalui pintu samping. Padahal, Hudar belum beranjak pergi. Bahkan masuk ke dalam mobilnya pun belum. Sebenarnya, Hudar agak bingung. Kala itu, dia pun sejenak memperhatikan rumah Yuda. Rumah besar bertingkat itu masih dalam keadaan gelap. Hanya lampu teras saja yang menyala. Hudar merasa ada yang aneh, tapi dia sendiri tidak tahu apa. Dan beberapa belas detik kemudian, Hudar memutuskan untuk pergi dari situ lalu pulang ke rumahnya. Tapi, ketika baru beberapa langkah menuju mobil, tiba-tiba Hudar melihat kalau lampu di ruang tamu rumah Yuda menyala terang. Lalu, ada orang yang mengintip dari balik tirai. Melihat itu, Hudar tersenyum ke arah orang itu. Setelahnya, ada yang membuka pintu depan. Kala itu, seorang bapak muncul dari dalam rumah. Cari siapa ya? Tanya bapak itu. Maaf, saya Hudar pak, teman SMA-nya Yuda. Jawab Hudar sambil tersenyum. Oh gitu, ada perlu apa ya malam-malam? Tanya bapak itu heran. Saya baru aja mengantar Yuda pak, baru aja dia masuk ke dalam rumah. Jawab Hudar. Oh gitu. Kalau gitu ayo masuk dulu, saya bapaknya Yuda. Ternyata itu adalah bapaknya Yuda.
Sambil tersenyum, beliau membuka gembok pagar rumahnya. Setelah pagar terbuka, Hudar yang masih agak kebingungan dipersilakan masuk. Di ruang tamu, sudah menunggu seorang perempuan parubaya menyambut dengan ramahnya. Perempuan itu adalah Ibu Yuda. Mungkin Bapak sama Ibu sudah lupa, saya Hudar, teman SMA Yuda. Waktu SMA dulu, saya beberapa kali main ke rumah ini. Kata Hudar membuka percakapan. Oh, tentu saja kami masih ingat, Nak. Jawab ibunya Yuda sambil tersenyum ramah. Tadi karena di luar gelap, Bapak jadi gak begitu jelas melihat kamu, jawab si bapak. Jadi Nak Hudar ini dari mana? Tanya mereka nyaris bebarengan. Saya dari Jakarta, Bu. Pak, mau pulang mudik. Kebetulan tadi dalam perjalanan saya bertemu dengan Yuda. Ya sudah, saya ajak sekalian untuk pulang bareng. Kata Hudar dengan lancar tanpa beban. Hudar pun kemudian menceritakan semuanya ketika dia bersama Yuda pulang ke Semarang. Sementara itu, kedua orang tua Yuda mendengarkan dengan seksama. Yang aneh, sejak Hudar masuk, dia sama sekali tidak melihat Yuda lagi. Hanya kedua orang tuanya saja. Jadi, begini Nak Hudar. Mohon maaf sebelumnya kalau saya akan menceritakan sesuatu yang akan sedikit membuat kaget. Si bapak akhirnya mulai menjelaskan. Sementara ibunya Yuda mulai menangis perlahan. Kala itu Hudar tidak tahu sebabnya apa. Mereka kemudian bercerita sambil menjelaskan panjang lebar. Kisah yang membuat Hudar menahan nafas. Mereka bilang, sebenarnya Yuda sudah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Almarhum sakit keras ketika sedang tinggal dan bekerja di Jakarta. Hudar pun terperanjat kaget mendengarnya. Padahal baru saja dia mengantar Yuda pulang ke rumahnya. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri mendengarkan cerita saya dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like. Dan jika berkenan, saya minta dukungannya untuk klik tombol subscribe di channel ini. Sugeng Dalu!